dalam bulan puasa itu saya harus berpuasa, bersepeda, berangkat habis subuh, pulang tengah hari itu dalam berpuasa. Itu biasanya habis tarawih itu kita ngaji tadarusan di masjid. Nah kalau di masjid itu lampunya patromak, mak kami itu, ibu gitu kan, dia udah siap masak. Jadi masak langsung makan, disuruh makan malah. Jadi mak itu langsung suruh makan aja nanti kamu nggak kebangun katanya subuh. Dia tahu kalau anak-anak itu kalau dibangun itu susah, itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang ingatan, tentang tempat kita tumbuh, suara yang kita dengar, dan kebiasaan kecil yang membentuk siapa kita hari ini. Di episode Nostalgia Ramadan kali ini, kita mengajak penonton kembali ke masa kecilnya Dr. Haji Intihan SAG MHMM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Beben. Ya, ini siap. Kita suasana Ramadan nggak? Siap. Mungkin karena tema kita nostalgia Kak. Baik. Masyarakat Provinsi Bengkulu mungkin ingin tahu dulu nih latar belakang Kakak itu kecil di mana, di desa apa, tumbuh lebih banyak di daerah mana? Boleh diceritakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribun.com ya. Kita mengingatkan kembali ya memori kita Ramadan berapa tahun yang lalu pada masa kecilnya ya Mas Beben ya. Saya dilahirkan di Desa Air Buluh, Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko sekarang. Waktu itu masih Bengkulu Utara ya. Nah tentu kalau kita mengingatkan kembali kenangan pada masa kecil kita, pada masa dulunya, pada bulan Ramadan itu tentu banyak catatan kenang-kenangan yang luar biasa lah. Artinya kan jauh berbedanya dengan pada saat ini gitu kan. Desa Air Buluh merupakan bagian dari Kecamatan Ipuh itu. Dia tidak berada di pusat kota tetapi di luar kota kecamatan gitu kan. Nah tentu jangkauan fasilitas-fasilitas pemerintah itu sedikit agak lambat dan jauh, termasuk listrik juga belum pada saat itu kan. Nah saya dilahirkan tahun 74, jadi saya kecilnya itu kan di tahun 80-an berarti kan. Tahun 80, 81 sampai 87 itu kan saya bersekolah di Min Air Buluh di desa itu. Kemudian saya SMP-nya 87 sampai 90 tamat SMP, kemudian SMA pun saya di Ipoh, jadi sampai tamatnya 1993. Setelah itu saya kuliahnya di IAIN Bengkulu. Jadi kalau kita mengingatkan kembali masa-masa kecilnya saat Ramadan, tentu rasanya kita dengan keterbatasan fasilitas yang ada, listrik belum ada, akses jalan pun di Desa Air Buluh itu itu 80-an itu, tahun 80 itu baru mau dibuka jalan aksesnya itu yang bisa dilewati mobil. Bisa kita bayangkan pada saat itu belum ada hot mix, belum ada, bahkan jalan aspal pengerasan pun belum ditemui pada saat itu. Dapat kita membayangkan kondisi listrik nggak ada gitu kan. Kemudian jalan akses juga ke Ipuh itu tahun 87 saja saya ke Ipuh sekolah SMP itu kadang-kadang saya bolak-balik pakai sepeda. Jarak sekitar 10 kilo, tanjakan bolak-balik kan gitu. Nah termasuk juga saya
dalam bulan puasa itu saya harus berpuasa, bersepeda, berangkat habis subuh, pulang tengah hari itu dalam berpuasa. Bayangkanlah usia SMP itu kan usia 13 sampai usia 15 tahun, pakai sepeda gitu kan. Itu masa ininya. Kalau masa di awalnya, masa saya masih di madrasah ibtidaiyah gitu ya, Beben. Tentu di dalam bulan puasa itu kami ya tentu bersama dengan anak-anak yang sebaya kan waktu itu di tahun 80 itu ya tentu cukup banyak kesannya gitu ya. Kita malam-malam kita bersama dengan teman-teman itu biasanya habis tarawih itu kita ngaji tadarusan di masjid. Nah kalau di masjid itu lampunya patromak. Patromak apalah masa Iya, betul. strongkeng bahasa dusun kami itu kan. Bahasa dusun, ya. Di bahasa dusun kami itu kan strongkeng. Jadi itu di masjid kami sampai jam 12, jam 1 gitu kan. Nah, terkadang itu kalau kita udah pulang habis ngaji di masjid itu, tadarus itu ya usia kelas 2, kelas 3 MI waktu itu kan. Pulangnya langsung sahur. Sahurnya cepat nggak kayak sekarang, misalnya udah mepet dengan imsak gitu kan. Nah kalau dulu itu ya ingat saya itu sahurnya itu jam 1 pulang dari masjid itu disuruh sahur karena takut nggak kebangun nanti waktu subuhnya kan. Nah subuh aja jamnya aja nggak jelas takutnya. Jamnya itu kalau di dusun saya ingat dulu itu kalau orang-orang tua-tua itu jam tuh diakurkan sesuai dengan dia. Misalnya berbuka itu jam 6. Jam 6. Padahal waktu itu saya lihat sekarang itu kan waktu itu selalu bergeser kan gitu kan. Iya. Nah, kita selalu bergeser. Kalau kemarin misalnya bulan yang lalu aja misalnya maghrib itu masih jam 6 lewat 16 menit misalnya kan. Sekarang udah lewat 35 menit, 34 menit kan pergeseran. Orang tua itu waktu. Saya nggak tahu waktu itu tuh kan apa kecepatan apa berbuka atau terlambat berbuka nggak tahu, pokoknya diakurnya jam-jam itu gitu kan. Jadi saya mikir ini gimana ini kan, sekarang saya pikirkan kayak gitu kan. Nah, itu jadi sahurnya itu betul-betul tengah malam. Nanti subuh juga ada azannya. Di masjid itu mikrofon itu pakai aki, ada dicas biasanya kan. Ngecasnya ke Ipuh itu jaraknya sekitar 10 kilo itu kan. Jadi masjid itu punya aki besar itu 2, biasanya dicasin 1, ini dipakai nanti ini dicasin pakai lagi. Tadi pakai casan itu mikrofonnya. Kami ngaji itu pakai mikrofon, pakai aki itu. Jadi malam-malam begitu. Jadi bangun misalnya subuh. Nah, besoknya kan siap mau sekolah kan gitu. Jadi saya tertarik yang sahur tadi. Iya. Masih ingat mungkin kalau membayangkan mungkin masih terbayang lah oleh Kakak. Iya. Tapi boleh diceritakan spesifik saat sahur itu apa yang memori paling membekas di ingatan Kakak? Siapa yang membangunkan? Masakan apa yang disiapkan saat itu? Iya. Kalau tadi saya bilang kan ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya saya dan saudara itu ngaji tadarus di masjid, dia nggak dibangun, langsung pulang itu kan mak kami itu, ibu gitu kan, dia udah siap masak. Jadi masak langsung makan, disuruh makan malah. Jadi mak itu langsung suruh makan aja nanti kamu nggak kebangun katanya subuh. Dia tahu kalau anak-anak itu kalau dibangun itu susah, itu kan. Jadi biasanya suruh ya makan aja jadi jam 1, jam 12 kadang-kadang itu kan. Itu kan. Sehingga seperti itu. Nah, terus kalaupun misalnya tidak ikut tadarus, misalnya kalau tidur cepat, kecepatan tidur misalnya kan, nanti dibangunkan itu juga paling jam 2. Yang bangunnya itu biasa selalu itu mak. Jadi mak itu itulah seluruh anggota keluarga itu yang bangun tuh mak, selalu kami itu. Maka ya mak itu sampai sebelum semua anggota keluarganya, anak-anak mbak gitu kan bangun, dia belum akan tidur. Setelah semuanya udah dipastikan udah sahur, itu baru dia tidur juga kan.
Nah, relatif sahur itu cepat. Makanannya apa saat itu, Kak? Nah, makanan ini kan memang ya makanan variasi lah, makanan dusun. Waktu itu kan ya orang tua juga pas-pasan juga. Kami pun kadang makan itu nggak nambah-nambah juga kan. Makanan nasinya secukup, gulai paling satu. Kadang-kadang ya karena kami itu di daerah pantai, jadi gulainya itu selalu ada ikan. Jadi bahasanya kalau nggak ada ikan itu nggak ada gulai katanya kan. Oh. Nah itu. Jadi ikan selengeak apa jadi deh, ikan lebaran juga nggak masalah. Tapi ikan digoreng gitu kan ada. Selalu ada ikan gitu kan dengan sambal apa gitu kan. Kadang ikan di gulai pakai santan juga gitu kan. Nah cenderungnya itu karena kami itu juga dulu masa kecil saya itu juga itu punya perahu tangkap ikan, orang yang bawa itu kan. Ada juga ada beberapa tahun itu punya tangkapan ikan juga kan. Jadi saya pun kadang-kadang tuh pagi-pagi itu masih di MI umur 10 tahun itu kan. Habis subuh itu walaupun bulan puasa kan nelayan kan masih tetap nelayan. Ada puke juga kayak bak dulu puke gitu kan. Nah, saya itu di antara saudara saya kan ada 8, 4 laki-laki 4 perempuan. Termasuk kakak saya yang direktur itu kan dia lebih besar itu ya dia nyuruh-nyuruh saya aja. Saya ini kan termasuk adik-beradik yang mudah nurut gitu. Jadi dia perintah-perintah ya dia ikut aja saya kan. Jadi saya itu yang paling rajin biasanya pagi-pagi habis subuh itu walaupun dalam bulan puasa pergi ke pantai itu jemur ikan asin, Pak. Jadi jemur ikan gitu kan, ikan laberan itu di waring itu kan. Nah paling 1 jam pakai sepeda saya, pakai sepeda. Jaraknya dari pantai itu kan sekitar 3 atau 4 kilo kan. Jadi pakai sepeda saya. Jadi setelah jemur ikan di dekat pantai itu, saya pulang ke rumah siap-siap sekolah. Jam 7, jam setengah 8 pergi ke sekolah dekat itu kan, paling cuma 100-200 meter lah paling dari rumah itu. Jadi rutinnya seperti itu. Ikan kadang-kadang nyemur ikan asin juga gitu kan. Itu kebiasaan tugas kecil saya juga. Nah kadang-kadang sore juga Mbak tuh ada juga kerbau gitu kan disuruh. Saya itu kan itu tadi yang saya paling mudah disuruh di antara saudara itu kan saya. Jadi Mbak itu nyuruh saya misalnya sore, nah jam 5 itu coba lihat kalau ada kerbau itu nggak banyak juga, paling beberapa ekor aja itu kan. Jadi dilihat di ingun itu kan, ditambang kerbaunya kami dulu pakai sangkar kayu itu kan. Jadi hampir kayak itu aktivitasnya setiap hari dalam bulan puasa itu kan. Jadi ya itu hal-hal yang memang saya rasakan masa kecilnya pada bulan puasa. Cuman yang paling tantangan saya itu Mas Beben itu kan. Beben ya. Jadi tantangan saya itu kan ketika saya itu SMP dalam bulan puasa itu kan saya nggak mau nginap di Ipuh. Kenapa? Sahur susah. Siapa yang masak siapa? Berbuka juga nggak enak kalau berpuasa itu tidak dekat orang tua kita masih ini. Setiap hari saya bersepeda habis subuh itu SMP selama bulan puasa itu nggak pernah saya nginap ke Ipuh itu nggak ngekos nggak saya kan. Saya balik. Jadi pakai sepeda BMX kecil itu kan. Tapi ada juga beberapa teman juga yang pakai sepeda itu kan. Saya nggak membayangkan sekarang itu pada bulan puasa pada usia SMP itu ya 12-13 tahun itu sampai usia saya 14 tahun itu 3 tahun itu setiap tahun saya tidak nginap di Ipuh, saya bolak-balik deh kayak gitu tadi kan. Tengah hari kalau tahu misalnya medannya antara Air Buluh dengan Ipuh itu tanjakannya itu nggak kuat pakai sepeda itu pakai gini. Jadi kalau tanjakan yang di ujung dusun itu kan curam. Jadi berangkatnya itu dorong dari bawah itu sekitar 100 meter lebih itu kan dorong. Nah kalau nanti ada di dekat Ipuh itu kalau terlalu tinggi juga nggak berani juga kita kan. Nah sepedanya itu kan sepeda nggak pakai rem juga, pakai sendal. Remnya pakai sendal. Ada kadang-kadang saya pasang kayu itu untuk tekan remnya itu kan, diikat jadi kayunya itu ditekan itu kan. Ada sampai sendal tuh habis lubang semua kan. Gitu. Jadi
Itu saya sangat terkesan luar biasa pakai sepeda jarak yang itu bukan jalan datar kayak di Kota Bengkulu gitu kan. Nah, itu lebih kurang 10 kilo. Baliknya 20 kilo berarti kan. Yang pulangnya itu tengah hari, pulang sekolah jam 2. Tengah terik matahari ngayuh sepeda. Biasanya kan kalau beberapa kilo misalnya kecapean, istirahat dulu di pinggir jalan itu ada pohon gitu kan. Nah itu. Dan jaraknya dulu dari Ipuh ke Air Bulu itu kan sawangan semua, belum ada rumah-rumah kayak sekarang gitu kan. Itu berangkat bersepeda sama teman itu, Pak? Kadang pada teman, kadang-kadang itu saya sendiri. Kemudian ada juga kakak saya itu yang di yang kakak yang Kak Halilul itu di rektor IPDN itu kan dia SMA, saya SMP dia udah SMA. Sama sepeda juga. Kadang-kadang dia nggak mau, dia nginap di Ipoh. Saya pulang sendiri. Itu juga. Itu yang luar biasa tantangan pada bulan puasa itu kan. Itu dilakukan karena ingin selama Ramadan itu kumpul sama keluarga tadi kan? Iya, sama dengan orang nggak tahu mau jauh dengan orang tua dan juga saya tuh karena malam-malam bisa ngaji tadarus sama teman-teman juga di kampung. Nah, kalau teman-teman di kampung tuh kan beda lah kenangannya kan gitu kan. Nah itu saya rasakan begitu tantangannya itu bersepeda tetap puasa. Saya konsisten tidak pernah batal puasa. Tidak pernah batal puasa dan tidak pernah saya tinggalkan sholat. Mulai dari saya itu udah balik sampai sekarang itu bagaimanapun kondisinya sholat tetap, puasa tetap. Apa puasanya pernah batal kita nggak tahu kan. Tengah hari itu. Nah, kalau di luar bulan puasa biasanya kami sering juga pakai sepeda sekolah itu. Ada anak-anak sungai itu kami berhenti minum di anak sungai itu. Nah, air mentah itu. Pasti kami mampir, ada anak sungai yang bersih gitu kan. Nah, kami minum, nggak ada bawa minum pakai minum air mentah itu. Zaman dulu tapi kuat fisik kita itu, nggak mencret gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang jangan coba-coba minum air mentah kan bahaya kita. Tapi kalau kenangan yang paling berbekas lah saat momen berbuka puasa. Ya, momen berbuka puasa itu yang ya kami sering itu yang berkesan itu karena kalau waktu kecil itu adalah kalau makan bersama dengan saudara-saudara itu kan biasa kan oleh emak itu kan gulai itu kan satu macam biasanya kan. Itu tidak kayak sekarang itu kan satu tempat itu sama-sama nyendok. Enggak. Kami itu dibagi oleh emak itu satu masing-masing satu mangkok itu kan, satu mangkok. Enggak boleh nambah. Nasi sudah disiap juga satu itu kan. Jadi kalau dibikinkan satu, kadang-kadang saudara-saudara saya itu kan agak celi-celi, agak calak juga kan. Itu kakak saya yang Kak Halilul itu kan, dia makannya banyak. Bisa-bisa kita nggak dapat kalau satu tempat. Kalau saya kan enggak lah, sepas-pas lah. Kalau cuma satu ya satu udah kan tuh. Itu aja dia masih diam-diam itu kalau ada yang lambat makan diambilnya. Jadi dalam bulan puasa itu kan ya yang momen-momen yang paling mengingatkan seperti itu, dengan keterbatasan itu, kemudian dengan orang tua kita itu semua yang kita makan itu dibatasin semua. Karena orang tua saya itu kan ya pas-pasan gitu, kurang lah. Anak banyak 8. Nah, cobalah waktu itu kan ladang ada juga, orang tua sering ladang juga gitu kan. Nah kemudian dibatasin juga gulainya gitu kan, nggak bebas-bebas juga kan makan. Tapi alhamdulillah bisa kenyang-kenyang juga kan. Justru itu kalau ya malam-malam itu kan kalau ada makanan-makanan yang tambahan-tambahan itu ya tentu masih embat terus kalau masih ada kan. Iya. Iya kan gitu. Kalau kata orang viral di medsos itu Kak, kalau sekarang mau beli makanannya berapapun bisa, tapi
mengembalikan kenangannya itu sudah pasti tidak bisa. Iya. Nah, kalau kakak terkenang-kenang hal-hal seperti itu, apa yang kakak lakukan? Eh, Tentu saya itu kan ada semacam apalah dengan orang tua ya, sama emak itu kan eh, kesannya kan luar biasa kalau beliau almarhumah itu kan ketika dia nyiapkan makanan kita itu, makanan saya itu termasuk dia ya yang paling istimewa juga kalau dia udah siapkan nih mangkok-mangkok nih, kalau potong ayam itu misalnya kan, ya saya itu kan biasanya udah disiapkan paha ini kamu, walaupun saya itu kan nggak seperti kakak saya itu kan kompetisinya untuk merebut makanan itu kan. Nah tapi saya oleh mak itu kan ada istimewa juga kan, yang itu paling yang saya ingatkan itu adalah bahwa saat berbuka kayak gitu, saat juga sahur juga kan, itu dalam bulan puasa itu kan memori yang tentu yang tidak bisa saya lupakan banyak hal itu kan adalah bagaimana emak saya atau ibu saya itu kan memberikan perhatian yang luar biasa, karena saya ini kan di samping tadi saya itu kan penurut gitu kan, kemudian mau semua kerja-kerjaan itu saya disuruh ya saya mau juga. Saya mau semua, saya dilimpah-limpahkan apa aja kan gitu kan. Seperti tadi yang saya sampaikan itu dalam bulan puasa pun, di luar bulan puasa itu kan saya harus jemur ikan saya sendiri, saudara saya yang lain tuh kan susah susah dibangunin dan susah juga disuruh-suruh gitu kan. Jadi saya yang paling orang yang anak-anak yang paling mudah diperintah gitu kan oleh orang tua itu kan. Berarti ibu sudah almarhum. Udah semua. Udah terus sekitar tahun berapa? Sekitar udah 9 tahun yang lalu. Kalau bapak ya baru sekitar 4 bulan yang lalu kalau mbak. Ya, mungkin di Ramadan tahun ini di luar juga mungkin ada saudara-saudara kita yang pertama kali menjalani Ramadan tanpa kehadiran orang tua. Iya. Mungkin kakak bisa berbagi bagaimana caranya melewati Ramadan tanpa orang tua kemarin. Iya. Ya tentu kalau orang tua ini kan pergi ketika kita udah dewasa, udah tua kayak gini kan. Memang kehadiran orang tua pada saat bulan puasa itu terasa luar biasa barokahnya kan gitu kan. Saya biasanya kan kalau orang tua masih hidup semua dalam bulan puasa itu saya siapkan, kalau nggak di awal ini puasa atau di pertengahan puasa itu pulang untuk berbuka bersama dengan orang tua gitu kan. Kalau emak itu ya, kalau ibu itu kan sudah 9 tahun yang lalu berangkat itu kan. Tentu kenangan bersama orang tua itu kan luar biasa. Nah kalau mbak kami ini kan baru meninggal 4 bulan yang lalu lah. 4 bulan yang lalu ya, itu pun pada saat bulan Ramadan itu bersama mbak itu selalu kami ini kan, kami siapkan pulang waktu, kemudian masuk puasa juga kalau nggak bisa pulang saya telepon gitu kan, pamit memasuki bulan puasa gitu kan. Kalau lebaran hampir semua lebaran itu kami pulang ke dusun, temu ke orang tua gitu kan. Nah tentu sekarang itu terakhir ini mbak kami sudah tidak tiada itu kan berbeda, sudah memang motivasi pulang dusun balik ke puasa itu agak sedikit kendor lah. Jadi yang dikejar itu agak tidak begitu semangat gitu kan. Tapi saudara-saudara masih banyak di situ, tapi tetap artinya kan nanti di puasa di lebaran kita pulang kampung gitu kan, dan kayak gitu kan. Kalau boleh merefleksikan diri antara Ramadan zaman di tahun 80 dengan Ramadan yang kita jalani sekarang, apa maknanya bagi kakak sendiri? Ya kan. Untuk makna Ramadannya itu ada perbedaan yang luar biasa. Tahun 80-an itu kan sentuhan nilai-nilai ibadahnya, kemudian kehusukannya itu saya perhatikan itu jauh
pada tahun 80-an itu. Karena dengan keterbatasan sarana fasilitas yang ada gitu kan. Karena kita fokusnya di lebih banyak ke ibadah aja gitu kan. Misalnya pada malam hari itu di kampung kami tadi hampir semua anak-anak muda itu, anak kecil itu, mulai dari dia bisa ngaji umur 5 tahun atau sampai 10 tahun, sampai bahkan tuh yang sudah tamat SMA itu ngaji bersama di kampung. Itu kan. Nuansanya tadarus itu luar biasa, Pak. Dia pakai mic walaupun tadi pakai ini kan aki kan. Jadi didengar oleh orang di luar masjid juga kan. Nah, itu setiap puasa kan seperti itu. Nah, kemudian juga gangguan-gangguan godaan yang lain seperti handphone kan belum ada juga zaman itu. TV pun itu tahun 80 di Air Buluh itu tahun 85 baru ada itu TV hitam putih pakai aki. Jadi nontonnya dulu TVRI Dunia Dalam Berita, setiap itu aja TVRI itu aja, nggak ada lain, hitam putih TV-nya kan. Karena aki, kekuatannya aki. Nah, yang kasihannya pas pertengahan nonton akinya habis. Waduh, tanggung itu kan. Jadi itu kesan pada bulan puasa itu pengaruhnya sangat kecil gitu kan. Termasuk juga godaan-godaan pada siang harinya itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan sekarang. Sekarang ini kan luar biasa. Dari handphone kita, godaan dari gambar macam-macam itu kan mata kita terganggu gitu kan, macam-macam ibadahnya. Dan termasuk tingkat kita tadarus pada malam hari itu di masjid itu sangat kurang sekali untuk anak-anak. Cobalah kita lihat anak-anak zaman sekarang itu, pegangannya bukan Al-Quran, bukan ngaji pada bulan puasa. Pasti dia menghabiskan waktu itu main handphone, game di luar dari jam-jam sekolah itu, di luar jam kuliah, termasuk yang mahasiswa pun sekarang itu mainannya itu untuk menghabiskan waktu itu. Nggak ada. Kalau dulu ya semuanya itu kan di luar daripada itu, paling dia istirahat, tidur, paling kan kayak gitu. Karena nggak ada memang betul-betul yang bisa mempengaruhi itu. Nah, kami pun kalau bulan puasa juga tuh kan paling habis waktu sore itu kan main bola gitu kan, di lapangan itu dengan permainan kecil lah gitu kan. Anak-anak itu kan main layang-layang, paling gitu aja menghabiskan waktu itu. Nah, kalau nuansa sekarang ya HP teknologi ini artinya kan di samping ada banyak positifnya, tapi dari aspek ibadahnya luar biasa terganggu juga sekarang kan itu kan. Nuansanya hampir sedikit sekali anak-anak yang usia anak itu, usia remaja pun itu yang saat ini mau menghabiskan waktu pada bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Kalau dulu kami membaca Al-Quran pada malam hari sampai ngantuk-ngantuk. Jadi di dusun itu kami hampir tidak ada anak itu yang tidak bisa baca Quran. Baca Qurannya tilawah lagi, bukan tartil kayak sekarang. Sekarang tuh yang anak-anak yang itu kan tartil. Kalau dulu tilawah ini Mas Beben ya, tilawah. Jadi semua anak yang di dusun itu, anak yang umur 5 tahun, 6 tahun itu udah bisa baca ngaji Al-Quran itu tilawah. Jadi dalam bulan puasa itu berbangga kalau dia itu bisa baca Quran, bisa pakai mic. Dan yang tidak bisa ngaji itu terasa minder. Jadi anak-anak di dusun kami itu, segenerasi kami dan mungkin setelah saya juga kan, itu mungkin tidak sampai 5% yang nggak bisa baca Quran tilawah. Itu kan motivasinya itu, dia malu nanti ketika dia misalnya dalam bulan puasa orang bisa ngaji tapi dia tidak gitu kan. Jadi dia berpacu ngaji. Ngaji pun kami belajar ke guru itu datang ke rumah, bawa lampu minyak, templok minyak itu. Jadi bawa sendiri-sendiri, minyaknya bawa sendiri, ngaji. Hampir tidak ada motivasi orang tua tuh, nggak juga terlalu untuk ngaji itu. Lihat teman itu ngaji di tempat guru situ, udah ngikut ngaji gitu, bawa minyak gitu kan. Kadang orang tua kita tuh lagi di kebun, nggak tahu anaknya ini nggak diurus di ini. Pulang kadang sore, kadang ada juga tinggal di dusun bersama saudara-saudara aja. Orang tuanya lagi di kebun, agak jauh kebunnya itu kan. Karena bulan-bulan puasa dia paling ada saudara yang agak besar dikit masak gitu kan. Motivasi untuk ngaji itu motivasi sendiri.
Orang tuanya itu sibuk karena sibuknya apa mencari nafkah itu kalau nggak ladang Iya. nggak ada yang dimakan gitu kan. Iya, betul. Nah itu Oke. bukan nggak mau ngurusin anak tapi memang tantangan ekonominya seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat tantangan dan perbedaan masa 80-an dengan sekarang itu terjadi apa namanya perbedaan yang sangat signifikan itu kan tentang minat baca Quran, minat ibadahnya juga gitu kan, dan pengaruh-pengaruh teknologinya. Oke. Tadi kita bahas Siap. nostalgia. Mungkin sekarang saya mau nanya, kakak sekarang diamanahkan sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu. Saat ini proses ibadah haji dan umroh khususnya untuk di Provinsi Bengkulu boleh diceritakan nggak? Oke. Saat ini sudah sampai mana sih timelinenya? Oke. Baik untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 1447 Hijriah ini itu sudah berjalan prosesnya. Sampai saat ini proses pelunasan sudah selesai, kemudian sudah penyusunan request visa dan pramanipes jamaah haji. Itu proses untuk dokumen haji itu bahkan sekarang sudah proses sedang berjalan, sudah 80% itu bimbingan manasik haji itu sudah dilaksanakan untuk tingkat kecamatan. Artinya pada saat tahun 2026 ini adalah haji pertama yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah tentu ini tantangan yang berat bagi Kementerian Haji dan Umroh karena selama ini kita bersama-sama dengan Kementerian Agama atau bagian daripada Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji itu. Nah sekarang untuk persiapan haji Provinsi Bengkulu semuanya untuk proses pramanipes sudah 100% kita lakukan, manasik haji sudah 80%, kemudian selanjutnya adalah untuk suntik meningitis itu terkait dengan Kementerian Kesehatan penyediaan dari vaksinnya, karena tahun ini juga ada kewajiban sesuai dengan instruksi dari pemerintahan Arab Saudi untuk jamaah haji tahun 2026 ini vaksin yang wajib itu satu meningitis, yang kedua vaksin COVID, kemudian yang ketiga vaksin polio. Nah, sementara yang vaksin flu itu sukarela masing-masing kalau mau. Kalau 3 itu wajib. Nah, dan ketersediaan pada saat ini masih menunggu untuk vaksin polio dan vaksin COVID itu dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang meningitis kayaknya udah siap. Nah, kalau kemarin kami koordinasi dengan kesehatan provinsi itu kemungkinan untuk udah lebaran itu udah siap untuk disuntik pada masing-masing jamaah haji itu. Perkiraan waktu keberangkatan jamaah kita kapan? Oh ya, kita sudah dapat schedule awal bulan Januari kemarin. Secara nasional sudah dapat schedule. Kita bergabung di embarkasi Padang tetap gitu kan. Untuk Bengkulu nanti masuk asramanya di tanggal 24 ya. 21 ya. Ya, untuk kita Bengkulu ya masuk asrama haji tanggal 21, nanti akan berangkatnya tanggal 22 April 2026. Enggak begitu lama lagi. Nanti kita tergabung dalam kloter 2, 3, 4 dan 5 Padang. Ya. Itu berangkatnya tadi 22, 23, 24, 25 sampai 26 lah gitu kan. Nanti kita update lagi nanti. Artinya jamaah haji Provinsi Bengkulu udah bisa bersiap-siap kalau mau walimatus syafar, mendoa sebelum berangkat. Nah, bisa diprediksi waktunya. Dan habis lebaran itu nanti udah mulai siap-siap untuk suntik meningitis dan persiapan finishing yang lain. Nanti pembagian koper jamaah, kemudian
buku manasik haji gitu ya. Dan perangkat-perangkat yang tidak begitu tidak begitu berat gitu kan. Jadi aksesoris jamaah haji gitu kan, seperti itu kan. Nah, termasuk nanti kesiapan baju seragamnya nanti dari bank penerima setoran itu nanti udah siap. Sekarang sedang proses semuanya. Jadi kami optimis tentunya untuk penyelenggaraan haji tahun ini bisa insya Allah lebih sukses. Amin. Karena kalau dari tahapan itu dibandingkan beberapa tahun yang lalu, tahun ini lebih cepat proses tahapannya. Kalau tahun sebelumnya seminggu 2 minggu sebelum berangkat jamaah haji itu masih proses pelunasan, pramanipes, request visa gitu kan. Kalau sekarang request visa udah selesai pada saat ini kita lakukan. Tinggal penerbitan visa oleh kedutaan dan pemerintah Arab Saudi. Nanti kita print visanya lagi di sini. Kemudian nanti sebelum berangkat juga akan dibagikan kartu nusuknya. Kalau dulu nusuknya dibagi di Arab Saudi. Insya Allah pada tahun ini kartu nusuk itu akan dibagi di embarkasi. Sebelum jamaah berangkat itu sudah kita bagikan. Jadi kesiapan ini kalau menurut perencanaan kita manusia, artinya kan kalau takdir Allah nggak tahu kita apa yang terjadi gitu kan. Kita minta semuanya bisa berjalan sesuai dengan mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bahwa pada tahun ini akan beberapa kebijakan-kebijakan percepatan, kemudian mitigasi terhadap semua risiko-risiko yang mungkin terjadi sudah dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana restu Allah terhadap kita penyelenggara ini, diberikan kekuatan dan kesehatan pada kita, termasuk jamaah haji kita seluruh Indonesia bahkan dunia itu akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa sekali Tribuners. Oke, sebelum menutup obrolan kita yang sangat seru ini, mungkin terakhir Kak, pesan-pesannya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu dalam menjalankan puasa Ramadan ini, silakan untuk. Oke, baik untuk seluruh pemirsa Tribun. Untuk jamaah haji Provinsi Bengkulu khususnya, untuk jamaah haji dan juga untuk masyarakat Bengkulu yang sedang menyelenggarakan ibadah puasa, tentunya kita melihat bahwa puasa ini merupakan sebuah ibadah yang sakral dan penuh dengan tantangan. Oleh karena itu hendaklah kita selalu melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh dengan ibadah sunnah juga harus kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, karena sekarang tantangan teknologi ini, HP, gadget yang selalu lewat pada kita, media sosial ini mempengaruhi semua, sehingga minat kita untuk baca Quran pada saat bulan puasa ini menjadi terbagi konsentrasinya, menjadi terganggu. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Bengkulu dalam menghadapi bulan puasa ini, penuhilah Ramadan ini dengan penuh ibadah sunnah, karena pada bulan puasa ini semua amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuhkan dengan salat sunnah, penuh dengan sedekah, ibadah lainnya, dan yang paling juga ibadah yang jangan kita terlupakan itu membaca Al-Qur'an. Kalau bisa minimal 1 juz sehari gitu kan. Kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus. Nah, kemudian untuk jemaah haji juga yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, kami minta untuk berfokus untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, fokuslah pada ibadah-ibadah yang akan mengantar rohani kita menuju ke tanah suci yang penuh dengan keberkahan itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf pemirsa semuanya. Ini Beben sebagai pimpinan redaksi Tribun. Terima kasih atas podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribuners, sangat luar biasa. Semoga obrolan hari ini bisa diambil hikmahnya, bisa nasihat-nasihat yang diberikan bisa menjadi pedoman kita menjalani kehidupan sehari-hari.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.